takut-takut. Puji Tuhan. Jadi ini nih, saya nanti setelah ibadah ini ya, saya kepingin ada sebentar lah, 15 menit, 20 menit. Saya kepingin ketemu pemimpin pujian, singer ya, kepingin sharing sedikit untuk memberikan selain motivasi juga panduan ya secara singkat tentang bagaimana kita memimpin pujian. Karena singer itu sebetulnya nanti ujung-ujungnya saudara akan juga menjadi lead ya, menjadi leader, menjadi pemimpin untuk memuji menyembah Tuhan di gereja. Pemain musik juga yang rindu mau belajar dengerin aja, silakan nanti setelah ibadah saya harap jangan pulang dulu. Yang mau untuk terutama pemimpin pujian, singer, pemain musik dan yang rindu nanti mau ngerti ya apa sih mimpin pujian itu. Karena ibadah kita ini gereja karismatik ya, terus terang. Ibadah kita itu setengah jam. Setengah ibadah kita itu, lihat ini setengah ibadah kita ini pujian penyembahan. Loh, Anda ini yang melayani Tuhan juga, pemimpin pujian, pemain musik itu. Setengahnya baru pendetanya, saudaraku. Luar biasa gitu. Kalau di gereja mungkin lebih gede ya, ada lebih lengkap kan, mungkin ada dance-nya, Mas juga bisa mimpin dance. Apa itu, yang banner gitu ya, aduh, kelenger langsung. Tambah sehat ya nanti. Nah itu saudaraku, jadi semua musik, pujian, tarian itu kan ada. Dengan di Mazmur itu kan banyak itu. Itu kalau dikerahkan semua, untuk Tuhan luar biasa. Ya saudara-saudara kita yang India itu, Hindu itu kan kalau menyembah dewanya nari-nari. Wah, di Alkitab itu ada loh, menari di hadapan Tuhan. Itu siapa yang pertama kali nari di hadapan Tuhan ya, tercatat itu nenek-nenek loh saudaraku, umur 80 tahun, ayo siapa? Kakaknya Musa, setelah mereka laut dibelah, ditolong Tuhan nyebrang Laut Merah itu, itu ambil tamborin nari-nari. Ya, memuji Tuhan di hadapan Tuhan. Tidak apa-apa, orang Kristen itu harus kreatif, amin saudaraku. Ya, jangan ibadah kayak kuburan gitu saudaraku, ibadah kayak ini tempat kayak ngantuk-ngantuk, tertidur-tidur, enggak. Makanya nanti setelah ibadah saya akan jelaskan prinsip ibadah, prinsip ya kita memuji menyembah Tuhan di sorga aja nanti saudaraku. Tidak ada pendeta, tidak ganggu, khotbah, siapa mau khotbah, ada Tuhan Yesus. Sang firman sudah ada, makanya di sorga itu penuh dengan pujian penyembahan, sudah itu wis. Wah, dengan Tuhan itu menikmati ya selama-lamanya, bukan menikmati 72 bidadara atau apapun itu. Enggak, kadang-kadang saya mikir nih, santai dulu, kalau ada yang ngajar gitu kan, nanti katanya di surga dapat, apalagi yang bom bunuh diri itu iming-imingnya jedar, melek, disambut 72 bidadari. Saya mau tanya, ini coba, ini saya ini lihat gini gara dari YouTube, iya ya. Maaf, yang ngomong ini saya harus buka, ini seorang Hindu, pendeta Hindu, saya lupa namanya, pendeta Hindu itu apa ya. Dia tanya gini, nggak usah orang Kristen, saudaraku. Tanya gini, nanti pakai tubuh apa gitu loh. Setelah mati kan tubuhnya tubuh apa ini loh. Di sana kawin pakai apa itu loh, dia bilang gitu, dia tanya. Gak nutut otaknya, lah mau pakai apa? Apa masih bisa menikmati seperti itu? Manusia roh kan, kalau kita kan setelah mati itu tubuh kita sudah dikubur dan hancur, binasa, lenyap. Yang di dalam ini manusia batiniahnya ini nanti hidup di surga. Opo yo seiso kawin, seiso ngerasa ngono-ngono. Pikir sendiri, yang waras, haleluya, orang Kristen waras, amin. Di surga hidup seperti malaikat, bukan dapat dari itu kan malaikat perempuan, itu tidak ada, malaikat itu tidak laki perempuan, hidup seperti malaikat, sebagai anak-anak Allah, ya, tidak kawin mengawinkan, tidak makan minum, hidup suci kudus bersama Allah yang suci kudus selama-lamanya, nggak ada lagi cemburu, nggak usah takut, ketemu mantan, ketemu apa, silang kabeh, cemburu, ketemu apa, yang ada kasih, Allah adalah kasih, amin. Kalau lihat ajaran Kristen itu tidak ada tandingannya ya, seng ada lawan, Allah mana seperti Allah kita? Tidak ada. Oke, ya sambil pengumumannya juga ini, selain nanti ibadah, setelah ibadah ada kita kumpul sebentar ya, yang untuk pembekalan lah ya, untuk sama-sama nanti kita lebih lagi melayani Tuhan. Setengah ibadah loh, dipegang tim musik pujian gitu ya. Kemudian Kemis ini ya, saya ingat memberikan pengumuman, yaitu ada ibadah apa? Ayo lihat kalendernya, Kemis ini tanggal 18, kenaikan Yesus Kristus ya. Yasu Al-Masih,
Kita tidak ngerti Isa Al-Masihnya itu Yasu Al-Masih. Kalau orang Kristen Arab nyebutnya Yasu Al-Masih, Yesus Kristus, bahasa Yunani, bahasa Latin Yesus Kristus, bahasa Ibrani Yesua Hamasyah. Kita rayakan kenaikannya ke sorga, ya, kembali kepada kemuliaannya sebelum jadi manusia, kembali kepada Bapa sebagai Sang Firman yang ada proston patera, proston theon, ya, kembali kepada Sang Allah Bapa sebagai Sang Firman. Kita rayakan Kemis. Ada perjamuan kudus, ya, Mas Immanuel udah kirim, enggak tahu, Mas Immanuel luar biasa dari Semarang. Ngirim apa aja. Enggak digawe ya apa enggak ya, sudah dikirim apa nih? Perjamuan ini ya. Nanti kita pakai, sudah lengkap itu, tinggal buka. Wah, puji Tuhan, makasih ya begitu ya. Sekalian perjamuan kasih gitu ya. Jamuan kudus, setelah ibadah perjamuan kasih. Kita nanti akan siapkan, gereja siapkan nasi ya, Anda bawa lauknya masing-masing lah ya. Nanti bisa ya kasih ya, saling memberi ya. Masak opo ae boleh ya saudaraku ya. Tenang aja ya. Kita dapatnya ya pas libur ya, nanti kita juga bisa masakan lah, selain nasi, enggak tahu apa nanti ya. Enggak tahu Nyonya sih idenya nanti bisa saling komunikasi biar enggak bawa ayam semua nanti enggak macam-macam ya, ada yang sayur, ada apa, silakan ya, seperti sudah pengalaman lah di sini ya. Kemis jangan lupa ya. Puji Tuhan, kita akan lanjut belajar firman Tuhan. Tadi sebelum kita belajar lanjut apa yang kita sudah pelajari ya tentang Allah kita, saya tadi tertarik untuk menjelaskan apa nanti ada hubungannya juga. Rasul Paulus tadi kita nyanyi ini ya, wah Bu Petrus ajak kita menyembah Tuhan luar biasa ya, yang disebut anugerahmu. Itu lagu lama ya, teksnya saya enggak hafal. Apa tadi itu? Anugerahmu. Bukan, yang memikat itu kan bait pertama, kok niku lho. Itu anugerahmu. Itu anugerahmu itu. Loh, ada yang itu, ada yang besar, yang benar mana ini? Oh, itu besar. Anugerahmu itu besar. Itu yang cukup bagiku. Yo, bosnya. Yang tahu nyanyi, kamu nyanyi yang tahu. Anugerahmu, ketinggian saya. Itu yang cukup. Bukan ono besar loh. Anugerahmu yang besar. Kade besar. Loh, ya apa? Wis sembuh, wis buka 2 Korintus. Ini sendiri-sendiri nih. Nanti yang nyipta lagu ngamuk loh. Ya apa iki? Wis sembuh, wis. Ini di ayat ini 2 Korintus 12. Saya ini lupa lagu lama. Lainnya keliru semua. Tapi ada cukupnya kan, anugerah Tuhan itu cukup. 2 Korintus 12, saya tunjukkan ayat ini, saudaraku. Ayat ini nih lagu itu diambil dari ayat ini, saudaraku. 2 Korintus 12. Mana itu cukup? Sorry kok ini sih. Mana Mas juga? Ayat 9. Ini ya. Itu dikasih merah ini saudara. Di Alkitab kita kalau ada warna merah itu perkataannya Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus yang ngomong gitu loh. Zamannya Paulus pun didatangi Tuhan Yesus kan berapa kali dia. Ayat 9, baca. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ya, cukup kasih karuniaku. Sekarang gini, kenapa ada kata-kata ini? Kita lihat apa yang dialami Paulus. Ayat 1 sampai 3, 4, itu mulai 4 aja deh ya, itu pokoknya ngalami pengalaman supranatural setelah 14 tahun dididik oleh orang-orang Kristen yang lebih awal ya saudaraku ya. Jadi gini, ini penting selain kita bicara pelayanan ya, ada ayat firman Tuhan itu nanti cari sendiri ya, orang yang baru bertobat itu enggak boleh melayani. Ada ayatnya saudaraku. Kenapa alasannya? Tahu enggak ayatnya Mas juga ya, itu nanti sambil cari. Kalau ketemu ngomong saya, kenapa? Supaya tidak dihukum oleh iblis istilahnya gitu. Karena belum kuat, belum punya pondasi yang kuat. Ya, makanya di Kristen itu kalau orang-orang yang baru bertobat, baru terima Yesus itu harus dididik dulu. Ya, enggak terus cul gitu aja ya. Nah, itu Paulus juga ngalami 14 tahun. Tetapi di dalam masa-masa ini dia ngalami 2 Korintus 12 ini, dicatat di sini. Dan dia diangkat ke langit, nanti baca sendiri ayat 1, 2, 3 itu ya, sampai langit tingkat 3, Firdaus, ketemu Yesus ngomong kata-kata yang tidak bisa dijelaskan, terlalu ajaib, terlalu indah.
Ya, akhirnya ayat 4 itu baca. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Ya ini Paulus ya. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Karena terlalu ajaib, terlalu indah. Terus 5. Atas orang itu aku hendak bermegah. Orang itu orang yang diangkat ke Firdaus tadi, manusia batiniahnya. Tetapi atas diriku sendiri ini aku manusia tidak akan lahiriahnya bermegah. ini, aku tidak akan bermegah. Selain atas kelemahan-kelemahanku. Manusia kita penuh dengan kelemahan. Ada ayat ngomong manusia lahiriah kita makin hari makin merosot ya Pak Hari ya. Saya bawa minyak, Pak Hari bercanda ya. Kalau masih kecil minyak telon kan, ya terus remaja minyak wangi ya. Tambah tua minyak kayu putih. Enggak, saya agak hidung saya kadang-kadang saya kasihin gini gitu ya. Ya apa ini? Tapi sudah enggak apa-apa, ke bawah aja nih tadi ya. Ya kan manusia lahiriah merosot, rambut tambah ubanan kan. Mau diapain aja, saya coba, katanya minyak kemiri, minyak coba ya tetap ada ubahnya ya. Rontok sudah mulai hilang yang di sebelah sini, ya sudah merosot, ya gagahannya yang dulu, wah brodoli ya rambutnya, kegagahan yang dulu ya harus diterima, enggak terus. Makanya kalau ada istilah tua-tua keladi, itu orang tua yang tidak mau terima keadaannya, makin tua makin menjadi gak terima tuanya. Semangat tetap boleh muda, nggak apa-apa, tapi harus menyadari manusia lahiriah kami merosot, tapi manusia batiniah kami 2 Korintus 4 itu dibaharui hari demi hari. Harusnya tambah kuat manusia batiniahnya ini, manusia rohaniahnya ini, kedewasaan rohaninya tambah mateng. Ya, itu sudah hukum. Paulus bermegah atas orang itu. Manusia batiniahnya yang dibawa Tuhan ngalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Tetapi aku tidak akan bermegah atas diriku ini sebagai manusia lahiriah penuh dengan kelemahan. Ayat 6. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Paulus ini seorang rasul yang sangat dikenal dan luar biasa. Dia penulis perjanjian baru terbanyak, 2/3 perjanjian baru tulisannya Rasul Paulus. Gereja terbanyak yang jemaat Tuhan yang banyak dibangun pelayanan Rasul Paulus. Para rasul yang pendahulu ya terus terang tanda petik kalau bicara prestasi kalah ya saudara ya, kalah. Rasul Paulus ini yang paling dikenal istilahnya. Tapi Paulus mengatakan dia menjaga hatinya, dia tidak mau diperhitungkan lebih, makanya nggak boleh sombong. Ini alas sederhananya nggak sombong gitu. Jangan sampai sombong. Kalau Anda dipakai Tuhan, jangan sombong. Kalau Anda pinter, kalau Anda punya prestasi, jangan sombong. Ya, lahiriah kita merosot. Nah nanti ditunjukkan terus ayat 7 dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Oh ya, baca ini. Aku diberi, ada yang diberi suatu duri dalam dagingku. Kadang-kadang ya Tuhan kasih saudaraku. Duri, nelengsip, gak enak rasanya. Makanya orang Kristen kalau cari kenyamanan, sorry, jangan jadi Kristen. Jangan jadi Kristen bro kalau cari kenyamanan. Kristen bukan tempatnya zona nyaman. Barang siapa ikut aku, kata Yesus, pikul salib, sangkal dirimu, melok aku. Nek gak layak bagiku, apa? Aku ngutus kamu seperti domba. Domba apa? Ke tengah-tengah serigala, siap dicaploki boyo-boyo. Serigala. Ayo, zona nyaman itu. Coba ajaran Kristen sekarang kan kalau kamu jadi Kristen, wow sukses, kaya, hebat. Saya punya pemuritan tersendiri, Mas Heru sama Mbak Meme. Memang saya dikatakan tadi masih mau bimbing ini lagi happening kan, soalnya 2 orang ini saya percaya mau persiapin mereka gitu. Ya kemarin kita sharing-sharing apa Mas Heru kan, bahas ini juga kan. Proses segala macam itu tadi kan. Ya, seorang Kristen harus siap itu. Ya Pak, ayat yang kamu rema, kamu dapat
Mikul apa? Siap mikulku. Mumpung masih muda, itu ayatnya Ratapan 3 itu. Mikulku ya toh adalah baik itu loh. Jika seorang pria memikulku, ku itu kayak sapi itu loh, dikasih ku pada masa mudanya. Mana ada cari ayat zona nyaman di Alkitab? Coba cari siapa di tokoh-tokoh di Alkitab yang nyaman hidupnya. Mau Abraham? Kita sudah cerita tentang Abraham ya, sudah dibaca belum? Sebentar, saya kasih ayat. Yang lain sabar ya, saya lagi digerakkan untuk muridkan 2 orang ini. Itu baca nanti itu Abraham. Apa nyaman hidupnya? Disuruh keluar dari zona nyamannya, keluar dari sana, keluargamu, akan negeriku tunjukkan. Singkat cerita, sampai Kanaan, di sana apa yang terjadi? Paceklik, kekeringan, kelaparan. Bayang tempat tanah perjanjian, lagi ngungsi ke Mesir. Sampai di Mesir istrinya direbut Raja Fir'aun karena cantik. Ya apa saudara? Nyaman? Musa, pangeran, diangkat anak, diambil dari air. Musa itu ada artinya loh. Tidak tahu di kitab yang sana, ngerti tidak artinya nama Musa itu? Itu ada artinya, diambil dari air. Enggak ada arti, itu semua ada artinya loh. Dijelaskan di Alkitab itu artinya karena diangkat dari air. Terus diangkat dari air oleh putrinya Fir'aun, diangkat jadi anak, jadi pangeran selama 40 tahun. Ada panggilan Tuhan, dikejar-kejar akhirnya kan karena bunuh orang Mesir itu. Membela bangsanya yang jadi budak. Nyaman hidupnya, 40 tahun di padang gurun jadi gembala. Sampai dipanggil Tuhan. Umur 80 baru dipanggil, jadi 40 tahun nyaman, jadi pangeran, lari, dikejar mau dibunuh. Karena Fir'aunnya ganti, Fir'aun itu bukan nama, Fir'aun itu gelar untuk raja. Akhirnya 40 tahun di padang gurun, baru dipanggil Tuhan. Prosesnya panjang banget, saudara. Makanya kalau saudara mau dipakai Tuhan, harus rendah hati. Paulus, seperti ada duri, yang sudah dipakai Tuhan aja, iki loh aku dikeri. Ben aku apa, supaya aku jangan meninggikan diri. Saya gak sombong. Makanya tidak ada ajaran yang seperti ini. Kalau Anda ada kelemahan-kelemahan, dan bahkan itu seolah-olah Tuhan yang kasih, ini dikasih kelemahan. Tuhan punya maksud, supaya jangan sombong. Ayo saudara, ya apa? Kamu mau protes sama Tuhan? Itu bukan orang Kristen sejati, nggak punya iman. Aku kok kurang ini, kurang ganteng. Lo kok main ganteng, lo main opo? Apa main ganteng sudah hebat? Aku kok kurang putih. Saya ketemu enggak tahu apa di Rekso kan pendeta-pendeta diundang. Ketemu apa namanya itu ternyata teman saya dulu. Kung direktur Reksonya kaget saya. Saya agak lupa ya. Aku ingat kamu loh. Kamu dulunya tinggi putih paling diingat. Saya kira dok maka. Sering ke pasar disuruh nyonya, ayo ke pasar belanja jualan. Disiksa saudara saya. Terus gak kerja, gak ngasilkan uangnya, bantu belanja gini. Pendeta gak ada uangnya. Sampai pasar sana sini gosong. Gak apa-apa gitu. Aku ingat kamu loh. Terus ngajak foto berdua. Cemut-cemut dia, wah teman lama. Nah ini supaya jangan sombong. Ya, jangan sombong. Karena ada hal-hal yang luar biasa engkau alami. Ada duri dalam daging. Coba ambil waktu sejenak. Terasa enggak ada duri di dalam dagingmu? Ada sesuatu yang duri dalam daging ini ngertinya ini, ayat selanjutnya. Nah ini loh, yang Anda lakukan ini, ayat 8. Bacaan, apa duri dalam daging itu? Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Hal yang Anda teriak-teriak sama Tuhan. Paulus ini sebenarnya kata 3 kali ini sudah luar biasa. Paulus ini sudah doakan orang tuh enggak dijawab. Sapu tangannya aja loh, enggak usah ada orangnya, itu ada dicatat di Kisah Para Rasul. Sapu tangannya ketinggalan di satu tempat, ditemu orang, dikenakan orang sakit sembuh loh, waras. Kena satu dia gak ono Paulus sapu tangannya. Loh orang yang seperti ini sudah. Yang dipakai Tuhan luar biasa, sampai perlu 3 kali berdoa. Kalau kayak kita ini
mungkin 1 juta kali berdoa, durung dijawab, saya maklum lah ya, imannya mungkin saya kurang, atau hubungan relasi dengan Tuhan perlu dibangun lebih. Loh ini gak main-main, seorang rasul ini. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan menafsirkan berani, saya juga berani katakan, ini manusia kedua yang mendekati sempurna, yang sempurnanya setelah Yesus ini. Setelah Yesus, ya Yesus kan manusia sempurna, jelas. Manusia, Yesus manusia juga kan, Allah yang jadi manusia sebagai manusianya itu sempurna, suci, kudus. Makanya melalui kematiannya jadi tebusan dosa, nanti kita akan belajar itu juga. Ini sampai 3 kali berseru. Nek Paulus berdoa 3 kali nggak dijawab cukup. Oh berarti Tuhan punya maksud lain. Coba, sudah 3 kali aku berseru pada Tuhan supaya utusan ini mundur daripadaku. Coba Anda renungkan, ada enggak hal-hal yang sampai 3 kali, atau jangan 3 kali lah, yang Anda terus berseru-seru, Tuhan ini berat ini Tuhan, ini enggak nyaman aku Tuhan, ini geli aku, ini ada duri dalam dagingku, ini kayak enggak enak hidupku gara-gara ini, ambilen Tuhan, kalau ini diambil uripku lah enak. Itu pikiran Anda kan, pikiran kita kan. Coba renungkan, ada enggak hal seperti itu? Siapa jawaban Tuhan ayat 9? Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Tadi nyanyinya kan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Anugerahmu itu cukup bagiku. Bono besar. Anugerahmu besar itu yang cukup. Ditambah aja gak protes. Bagiku. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ada lagu bahasa Inggris. Your grace is enough. Your grace itu anugerahmu. Is enough. Cukup. Ya. Cukuplah kasih karuniaku, Yesus ngomong. Tuhan ngomong, cukup kasih karuniaku bagimu. Ayo kon. Terus? Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Justru dalam duri dagingmu ini, dalam daging kelemahanmu ini yang kamu teriak-teriak ini, kuasaku jadi sempurna. Aku jadi nampak dalam hidupmu. Ini caranya gitu. Terus gini, kadang kita bayangkan kan, kita kan pernah khotbah itu tapi masih setengah jalan, karena nanti perlu dimantepin di lain tempat. Mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita mencerminkan kemuliaan Tuhan? Kristus tergambar, tertulis dalam hidup kita. Bayangan kita kan ketika kita mencerminkan kemuliaan Tuhan itu, wah, namaku bento, harta melimpah, rumahku banyak, apa segala macam. Itu kan, wow, ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Woi, tunggu dulu, woi. Lihat para rasul itu sering. Kadang jadi konglomerat para rasul itu. Paulus nulis, aku berapa kali kelaparan aku. Gak telanjang, gak punya pakaian, dirampok orang, disamun dalam perjalanan karam kapal. Apa meneh itu? Wis banyak kali seperti itu. Gambaran kita sukses itu, kita kan belajar ya, si pemuritan saya jelaskan kan. Ya saya mantepkan Mas Heru sama Mbak Mimi, supaya Jumat juga dengar apa yang dimaksud sukses itu. Bayangan kita kan mobilku banyak, harta melimpah, orang mau manggilku bos, itu gambaran. Itu kritikan sebenarnya itu buat anak Bin Soeharto itu ya, kritikan, lagu kritik untuk anaknya zaman Orde Baru dulu. Anaknya presiden yang foya-foya, yang ya, seperti seolah-olah gambaran hedonisme. Kita bukan anaknya presiden, kita anaknya raja di atas segala raja, amin. Apa yang nampak keluar? Apakah harus seperti itu? Loh, ada kelemahan, Pak. Coba saya sering kasih contoh ini kepada anak saya juga, bukan berarti saya nakut-nakuti Anda. Ya, kaya itu enggak berdosa kok, enggak berdosa. Ya, bukan masalah itu sebenarnya, ini loh masalah prinsipnya. Maksudnya gini, coba Anda lihat hamba-hamba Tuhan yang di pedalaman. Kalau kita berdoa kan, Tuhan terima kasih atas babi kecap ini. Terima kasih atas guguk ini. RW misalnya. Ini Riki seneng, RW Tuhan melimpah. Nanti masa RW boleh, jangan deh. Enggak semua seneng. Terima kasih atas ayam bakar, ayam goreng ini. Enggak, soalnya itu kan beli harus 1 ekor kan. Wah, sayang nanti. Ya terserah lah. Nah, apa? Kalau orang hamba-hamba Tuhan yang di pedalaman itu enggak gitu doanya, Tuhan makan apa aku hari ini? Terima kasih Tuhan, beriman aku akan sediakan makanan hari ini yang secukupnya. Akhirnya apa? Kalau mau makan ikan, ngail dulu,
set, baru bisa makan. Kamu di pedalaman, di tengah hutan, untuk melayani suku-suku terasing. Mau makan daging burung, melintang dulu, cetes semua. Baru untuk mau makan harus seperti itu. Apakah Anda ngomong ini orang nggak sukses ini orang dikutuk Tuhan, orang miskin, orang nggak diberkati Tuhan. Weh, tunggu dulu, kau yang rumahmu mewah, mobilmu banyak, kau dibanding dia belum tentu. Di mata Tuhan kau lebih hebat. Justru orang ini yang, saya kenal yang seperti orang dari Korea, City Blessing ada orang seperti ini, tinggal di Lingga Dalam, tinggalkan Korea. Ya, kita kalau setiap pertemuan City Blessing setahun sekali, mesti ketemu orang Korea. Sampai anaknya lahir di situ main sama ular, saya kape heran, orang Indonesia saja belum tentu mau, daerahnya Lingga Dalam namanya, Kalimantan. Hidup seperti itu. Ya nggak punya apa-apa di sana, ya hidup seadanya. Akhirnya berternak, lama-lama mulai berternak apa gitu loh, beternak apa saja itu. Ya apa saudara? Apakah ini bukan orang sukses menurut Anda? Para rasul itu, lihat mati semua akhirnya. Tinggal Rasul Yohanes yang mati tua di pulau, itu dibuang di Pulau Patmos. Saya enggak nakut-nakuti, cuman gambaran sukses itu jangan salah. Ya masih kendak Mbak Mimi sama Mas Heru, kemarin soalnya video call. Apa artinya sukses? Sambil mancing dikit, apa artinya? Lalu, sama semua. Saya ngomong terus, ayo mancing. Ya, sukses itu, biar enggak lupa ya, adalah tercapai kan? Ya toh. Kan sukses kan tercapai seperti yang diharapkan. Nah, benar kan? Tapi masih koma loh. Misalnya apa? Oh, aku mengharapkan apa? Rumah mewah, mobil banyak, istri cantik. Wow. Istri cantik malah pusing, saudara. Oh, biayanya mahal. Yang biasa aja. Nah, bercanda. Ya. Apa? Tercapai, tapi itu masih koma. Tercapai seperti yang dikehendaki pembuat hidupmu. Bukan hidupmu, bukan menurut hidupmu, menurut engkau. Yang membuat engkau. Meja ini, mimbar ini disebut mimbar yang sukses. Kalau ini tercapai seperti yang dikehendaki, yang membuat. Karena saya punya pengalaman seperti itu. Saya pernah ada tukang, saya suruh buat untuk depot ya, kursi. Karena saya buat meja, sudah nempel tembok, kursi lah. Yang dibuat ngukur saya, saudara, waktu itu. Akhirnya ketinggian. Jadi kursi ini kayak bangku, agak panjang gini. Akhirnya lucu, saudaraku. Ini dibuat kursi, orang duduk ketinggian, jadi kayak mau terbang gitu. Terus akhirnya dibuat meja ketinggian. Dibuat meja juga nanggung segini. Akhirnya enggak kepake, saya taruh di atas, di dekat jemuran saya apa nih, kayunya bagus, masih nggak rusak sampai hari ini, salah buat gitu. Ya apa, saudara ngomong, ini berarti itu kayu apa, itu meja apa kursi, nggak jelas. Karena ya kayak panjang kan, kayak bangku kan, kayak meja, tapi dibuat meja nggak bisa, dibuat kursi duduk juga nggak nyaman. Gagal, produk gagal. Tanya pada dirimu masing-masing. Engkau ini termasuk produk yang berhasil itu sukses, nah istilahnya. Atau produk gagal. Menurut yang buat engkau. Lah kalau engkau mau dijadikan kursi, kenapa jadi meja? Jadi meja juga nggak maksimal, nggak bisa. Tuhan mau jadikan apa? Ada contoh yang sering saya pakai contoh dulu, zaman lama banget. Ingat enggak? Saya pernah bicara Bumblebee. Diterjemahkan Indonesia itu bukan apa yang film robot itu apa namanya? Transformer itu ada Bumblebee. Itu sebetulnya Bumblebee itu kumbang ya kalau nggak salah bahasa Indonesianya itu. Jadi gini, ada satu binatang sebut Bumblebee, itu kumbangnya ini apa binatang yang di Bumble itu bambu. Ya, kumbang bambu lah istilahnya gitu. Lebah bambu itu kalau diterjemahkan Bumble itu kan bambu, bee itu lebah bambu. Wong Jawa kumbang lah paling. Itu ada satu binatang yang badannya gede, tapi sayapnya kecil. Saya pernah ngomong ini, saya ingetin lagi. Kalau gajah kan anak kecil dulu binatang kupingnya lebar,
belalainya kupingnya lebar, matanya kecil, belalainya panjang, kaki enggak tahu itu ada bebek apa itu lagu sekolah minggu. Kalau ini badannya besar, gendut, lebih gendut dari perut saya, sayapnya kecil. Para ahli aerodinamika yang buat pesawat terbang, kenapa pesawat bisa terbang? Itu ahli-ahli itu. Mengalahkan hukum gravitasi, sayapnya rentang seperti apa. Helikopter ini kenapa bisa terbang itu ada ilmunya. Orang pinter-pinter semua. Tapi ketika ketemu bumblebee ini, kok isok mumbul ya, kok isok terbang, ngeluh ndase saudaraku. Karena menurut ilmu mereka, tidak mungkin bisa terbang. Sayapnya terlalu kecil, bisa membawa dia terbang. Karena badannya terlalu gede. Tapi kenapa bisa terbang? Tidak bisa jawab. Hanya bisa dijawab oleh kebenaran firman Tuhan. Masih kan enggak jawabannya? Kenapa kumbang, saya tidak tahu terjemahan yang benar apa, bumblebee ini bisa terbang. Coba, kenapa saudaraku? Ayo lali. Hah, apa sayang? Biar enggak cemburu terus. Apa sayang? Tadi ngomong apa? Oh Allah. Ayo, ingat enggak, kenapa kok bisa terbang? Apa? Iya. Waduh, 100 buat Ibu Gembala. Karena Tuhan sudah menentukannya itu, seperti itu. Kamu harus terbang. Kamu kuciptakan untuk terbang. Karena pencipta, sang pencipta yang membuat dia mau ini harus tercapai. Aku buat kamu untuk terbang. Loh, menurut hukum tidak bisa terbang, itu menurut kamu. Tapi aku Tuhan, cukup kasih karunia aku. Boleh perutmu gendut, boleh sayapmu kecil, tapi aku buat kamu, aku ciptakan kamu untuk terbang. Go, terbang. Walaupun tidak usah kenceng, duduk lumayan. Tidak tahu kenceng enggak itu terbangnya. Aman, saudaraku. Mungkin dunia katakan kau tidak mungkin berhasil. Dunia katakan, wah anak wong kiri mesti kiri. Wah engkau bukan orang pinter. Engkau enggak berpengalaman, kok enggak mungkin berhasil. Orang boleh ngomong apapun, ilmu pengetahuan boleh katakan apapun. Tapi Tuhan, Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau dia katakan, kamu terbang. Orang mau ngomong apapun, kamu akan tetap terbang. Ku kan terbang tinggi di awan. Oh, terus nyanyi. Amin Mas Heru. Kalau Tuhan sudah cipta ini sukses. Kalau Tuhan jadi tercapai seperti yang dikehendaki oleh yang membuat hidupmu. Apa yang Tuhan mau dalam hidupmu? Kalau itu terjadi, tercapai, sukses. Kalau bumblebee ini terbang, sukses. Ya, karena memang tak buat kamu untuk terbang, tak rancang untuk terbang. Kalau tidak bisa terbang, baru tidak sukses ini. Bahkan sekalipun mengalahkan ilmu pengetahuan apapun. Makanya saudaraku, coba renungkan, apakah hidupmu sudah tercapai seperti yang dikehendaki oleh yang membuat hidupmu. Itu yang paling penting, cari itu. Makanya ada firman Tuhan selalu ngingetin Amsal itu. Percayalah kepada Tuhan, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan ngawur karemu dengklik. Jangan, ini loh saudara bedanya Kristen itu. Coba, makanya renungkan firman Tuhan, apa yang Tuhan mau. Jalankan itu, hidup di situ. Para rasul, itu para rasul yang sukses. Mereka sudah menggenapi, aku mau engkau ya pergi, jadikan semua bangsa muridku. Terjadi hari ini kan. Kita ini bisa seperti ini juga karena para rasul yang menjadi martir itu. Paling gampang gini, Kristen ini dengar kekristenan kan dari orang-orang barat yang apa itu namanya gold, gospel and glory itu ya. Walaupun konotasinya negatif karena penjajahan gini, sebenarnya itu enggak. Memang penjajahan itu politik tersendiri ya. Tetapi para misionaris dompleng ikut, mumpung ini ikut ke sana gitu. Ya karena negaranya pun enggak semua, buktinya nanti bisa lihat sejarah. Ada trias politika,
sorry kok Transpolitika. Ada politik apa itu? Balas budi ya. Sekolah lali kabeh paling pacaran tok ya sekolah. Tahu enggak politik balas budi itu? Ada. Itu karena internal negara mereka Belanda itu enggak semua setuju penjajahan. Ayo, kamu sudah di situ balas budi itu. Makanya disekolahkan, muncullah Soekarno apa itu pinter-pinter. Enggak cuman eksploitasi itu ada. Maksudnya kadang ya maaf ya seberang itu karena nyerang itu agama kompeni, agama penjajah ngawur, agama kompeni, agamanya ini Israel ini Timur Tengah ini agama ya Yesus masih ya ngawur ya agama. Lah memang Paulus sampai ke barat, Rasul Petrus, akhirnya kita bisa dengar kan termasuk luar biasa. Wong kita ini jauh banget dari sana sini, kok bisa sampai dengar? Makanya sampai ke ujung-ujung bumi. Dengar baik-baik saudaraku, apakah hidupmu sudah memenuhi seperti yang dikehendaki oleh pembuat hidupmu? Itu baru namanya sukses. Saya sebagai hamba Tuhan tidak silo, seberapa banyak uangmu, seberapa hebat prestasimu. Yang saya cuma mau tanya, dan itu pertanyaan juga buat dirimu, apakah hidupmu ini sudah sesuai seperti yang Tuhan mau? Itu baru sukses tercapai. Apa yang Tuhan mau? Lah jadi masalah aku kurang ngerti ya Pak, Tuhan mau apa? Wah iya kuno. Lah bagaimana mau tercapai? Berarti tidak punya tujuan hidup. Ya toh? Terus baca, sebab itu. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Ini loh orang Kristen. Aku lebih suka bermegah. Bangga, paling istilahnya bermegah itu aku bangga dengan kelemahanku. Saya mau tanya, saudara malu dengan keadaan Anda? Kalau Anda merasa masih malu dengan keadaanmu, engkau belum sampai kepada taraf ini. Engkau masih perlu menggali hidupmu terus. Aku bermegah dalam kelemahanku. Banyak penafsiran menjelaskan yang dimaksud ini kelemahannya Rasul Paulus ini kan banyak. Kelebihannya banyak, kelemahannya juga banyak. Rasul Paulus itu digambarkan pendek, kakinya pengkor, apa ini? Karena sering dianiaya. Dia dipukul dianiaya, pernah dirajam batu, dikira mati ya, di mana itu ditinggal terus ternyata masih hidup, dele-dele diangkat. Karena tidak di kota mana itu, di Kisah Rasul dicatat. Jadi fisiknya udah enggak karu-karuan semua. Punggungnya bungkuk, kakinya pengkor, matanya juling. Karena sering dipenjara. Padahal dulu Rasul Paulus itu ganteng, gagah. Kalau sekarang anggota DPR, Sanhedrin dia. Seorang tokoh yang luar biasa dulu, terkenal, tokoh masyarakat. Itu bisa Anda baca di Kisah Rasul sebelum dia dipanggil Tuhan. Setelah ikut Tuhan, pengkor, bungkuk, matanya juling karena di penjara itu gelap. Loh, penjara dulu sama sekarang lain, saudaraku. Ada yang ngeleng di bawah tanah, memang dihukum. Zaman Romawi itu kejam. Gelap, di tempat gelap matanya rusak. Saudara bisa tahu itu nanti ketika dia tulis, lihatlah tulisan-tulisanku yang besar. Sampai dia nulis itu besar-besar. Gede-gede, saking matanya enggak kelihatan. Apalagi? Terus ini, botak. Loh, pegang kepalanya langsung Mas Heru ya. Ini budak karena kecelakaan, nggak tumbuh. Cuman saya mau tanya gini, kau malu nggak dengan keadaanmu? Malu nggak dengan keadaanmu? Kalau malu karena dosamu, ya bertobatlah. Saya nggak bicara dosa bangga. Oh, saya berbuat dosa bangga itu ngawur. Bukan, maksudnya dengan keadaanmu sebagai anak Tuhan. Sebab itu aku terlebih suka. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Berapa banyak anak Tuhan minder. Aduh, minder dengan fisiknya. Kapan-kapan kita belajar Rasul Paulus. Dia pernah nulis di suratnya ketika orang itu pertama kali ketemu dia itu kayak nggak nganggep gitu. Loh, jangankan itu Tuhan Yesus, Yesaya 53 ya nubuatannya itu. Tidak tampan semaraknya pun tidak ada. Orang lihat dia mengabaikan. Tapi karena dalam fisik yang terbatas seperti itu. Aku bermegah atas kelemahanku supaya
Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kuasa Kristus turun menaungi aku. Justru ketika kita lemah. Saya ini gagap, saudaraku. Jujur saya ini gagap sebetulnya. Ngomong itu sampai sekarang kan agak sedikit, saya gagap orangnya. Kalau nanti satu kali, ya bukan satu kali, sekarang pun saya percaya Tuhan pakai saya. Itu bukan karena saya pinter ngomong. Kadang-kadang saya teriak gini nih karena ini lidah saya ini kayak ya. Saya pede aja. Saya ini sebenarnya agak gagap orangnya. Ya dulu minder banget soalnya. Maksudnya minder itu ada pengalaman tertentu lah yang harus ngomong itu harus cepet. Karena sering disalahpahami ya. Maaf dulu dengan orang tua yang salah ngomong dikit plok ya dulu masih nakal. Itu tanpa sadar itu jadi pengen ngomong cepet supaya nggak disalahpahami orang. Akhirnya jadi kebawa hal yang negatif-negatif juga seperti itu. Tapi justru dalam kelemahan ini, saya dulu enggak mau jadi hamba Tuhan, saya apa mau, saudaraku. Enggak ada orang cita-cita jadi hamba Tuhan. Kalau menurut saya, kita jadi hamba Tuhan bukan karena cita-cita. Kita jadi hamba Tuhan karena dipanggil. Oh kok terpaksa? Bukan, memang ya ini. Karena panggilan, kalau itu cita-cita tunggu dulu, saya cita-cita hamba Tuhan. Kenapa kamu cita-cita hamba Tuhan? Kenapa lihat hamba Tuhan dihormati, terus apalagi zaman sekarang hamba Tuhan kebanyakan makmur hidupnya, apa karena itu? Kalau bagi saya, bayangan saya hamba Tuhan itu tidak seperti itu. Hamba Tuhan itu para rasul. Saya tidak mencontoh melihat hamba Tuhan yang lihat sekarang, enggak, ya para rasul ini, contoh yang luar biasa. Bukan berarti itu tidak boleh punya, saya punya mobil, punya rumah juga 2, bukan sombong, cuma ya punya, tidak masalah, tapi tidak perlu kayak gimana gitu loh. Tetap low profile, ya tetap dengan apa yang ada di dalam hidupnya. Yang dibanggakan bukan itunya, bukan materinya, bukan fisiknya, bukan yang lahiriah. Justru dalam kelemahan-kelemahan ini, tidak apa-apa deh, saya tidak pengajarannya lain kali aja ya. Saya lagi motivasi inilah ya. Pak Hari rindu Tritunggal terus soalnya. Mas juga cariin judul ini ya nanti apalah. Enggak apa-apa, saya kepingin sharing deh ini. Ya. Saya mau cerita di dalam ini untuk menjelaskan di dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna. Saya orang tua saya cukup mampu, saudaraku. Ini kisah nanti saya tutup ya. Ini pengajarannya lain kali ya. Saya enggak siapkan khotbah ini, tapi saya enggak, karena nyanyinya Bu Petrus ngajak nyembah tadi kok saya diingatkan hal-hal seperti ini, ayat-ayat ini. Saudara. Orang tua saya cukup mampu lah. Singkat cerita saya sebagai hamba, waktu jadi hamba Tuhan sebenarnya enggak terima gitu loh. Saya disekolahkan, mau disekolahkan lebih tinggi bisa, terlalu cukup untuk menyekolahkan, mau ke luar negeri pun bisa istilahnya gitu. Tapi setelah umur 20 tahun saya mulai dipanggil Tuhan. Saya menyerahkan diri pada Tuhan dan terakhir sempat kerja sih, terus saya jadi hamba Tuhan, bapak saya sempat, ya sudah kalau itu sebenarnya agak berat, tapi satu kali dapat mimpi itulah, saya enggak usah cerita terlalu mendetil, akhirnya seolah Tuhan itu bicara, anakmu tak panggil, relakan akhirnya, karena saya laki-laki sendiri ya saudara, harapannya orang tua saya jadi, ternyata jadi hamba Tuhan ya sudah, saya bersyukur bapak saya punya gambaran hamba Tuhan itu ya, berarti siap menderita, makanya agak tidak rela, tapi setelah melalui mimpinya itu Tuhan seolah-olah bicara, akhirnya direlakan. Tapi saya bersyukur setelah jadi hamba Tuhan, orang tua saya banyak dukung saya, dan ketika, singkat cerita setelah saya 6 tahun full time di gereja, full time itu ngerti saudaraku, full time itu, jadi saya seperti, anggap aja ya menyerahkan hidup waktu, time itu kan waktu ya, full, melayani. Gereja memberi saya uang seperti salary ya seperti love gift, kalau kita sebutnya love gift. Pendeta itu nggak disebut gaji, nggak enak sama ini hamba Tuhan gaji. Love gift persembahan kasih gitu. Dan namanya persembahan kasih ya seadanya. Tapi saya sempat di gereja gede, banyak. Saya pernah ke Solo di satu gereja yang gede sampai jadi wakil gembala, fasilitas lengkap, rumah segala macam, saya tinggal karena saya kok lebih memilih untuk, saya merasa hamba Tuhan ya bukan berarti oke lah ini beda lah,
jalurnya. Saya mau yang lebih melayani yang bapak saya tambah pusing lagi. Di Solo udah karirnya meningkat, jadi wakil gembala, punya fasilitas, gaji besar, punya rumah, apa istilahnya mau disiapin semua, ditinggal. Masuk Mojokerto. Sampai Gunung Gedangan yang jeruk lukur gunung, wah tambah stres bapak saya ini. Wah pusing sebenarnya, ini apa maksudnya, tapi ya saya bersyukur ya, sudah almarhum aja saya. Tapi akhirnya terus waktu itu saya punya visi selain merintis gereja, saya harus, karena tahu ya melayani di desa, di daerah, saya harus punya keuangan juga. Dan puji Tuhan istri saya bisa masak, dari situlah singkat cerita kita punya usaha. Ya saudara ya. Terus terang kelemahan kita uang gitu kan ya. Tapi kalau walaupun kita miliki kelemahan, Tuhan kita berkuasa. Amin. Lah waktu itu Tuhan pakai bapak saya lah yo. Bapak oke. Wis mau buat usaha. Memang enak kalau usaha itu kan bisa waktunya luang kan sambil usaha. Kalau kerja ikut orang kan mau pelayanan kan ya apa repot. Akhirnya usaha sendiri dan ayah saya cukup mampu. Wis modal wis sampai ada yang ngomong, ya Pak Agung enak ya usaha modal wes gitu ya. Ya memang wes bablas angine ya. Nah, hilang semua. Wong belum pengalaman bisnis ya, wah hilang semua. Makanya gini loh, saudara jangan oh iya itu dikasih modal banyak. Kalau saya lebih milih, ya walaupun modal sedikit tapi jadi. Ngerti mas saya? Loh saya ngalami modal wes gak dadi saudaraku. Entek kabeh. Tapi pelayanan sambil jalan ya cinta. Usaha apapun ya, gulung tikar gini. Yang Mas Yugan pernah ngalami juga usaha ya, macam-macam sampai terakhir sekarang jadi ya. King akustik. Waduh. Luar biasa. Saya didului Mas Yuga, imannya raja. Saya juga mau jadi raja. Wah, jemaatnya ada yang mau jadi raja ini juga ini luar biasa. Kita semua anak-anak raja, amin. Waktu itu ya gagal terus, habis. Singkat cerita, ya nanti lain kali lah itu bisa sharing dalam bisnis itu. Nanti nyonya satu kali bisa sampai jadi seperti sekarang. Jadi jangan berpikir, oh kalau modal banyak terus berhasil, itu hilang semua saudaraku. Sampai akhirnya bapak saya sempat kontrakan, wis gini terakhir ini, capek udah kontrakan ruko 2 tahun, wis buka aus ini. Nah ini cerita dikit, saya kan ada satu tempat dibeli itu, ada sampai berapa tempat? 3 ya, 2, 3, yang 1 disewa, 2 kita beli. 1 terus sempat ngerintis untuk rumah makan, nyonya 1 untuk tempat saya lah, rental itu. Awal-awal rental saya berhasil, rumah makannya ini yang kalah saingan, karena sebelah itu ada yang paling rame di situ. Dan itu pakai orang-orang, ya jimat-jimat gitu, pokoknya rutin ke Mbah Dukun gitu loh. Nah karena waktu itu kita kurang jalan, banyak orang ngomong, itu kan kita baru kan. Oh kalah dukun gitu. Saya pernah ketemu yang begini, manggil pendeta, saya pernah dipanggil, suruh doakan, mikir saya enggak, bukan gitu caranya gitu loh. Saya ngalami saudaraku, dan memang terbukti akhirnya kalah, memang istilahnya kalah bersaing, itu sudah lama dan sudah merajai di situ dan memang karena sering pakai dukun, saya enggak lihat itunya sih. Singkat cerita mau enggak mau kita harus pindah, karena kalau gini terus, tambah lama tambah menurun hasil kita. Lah orang yang kalau kita berpikir negatif macam-macam itu kalah dukun pernah nasinya itu basilin ya sempet ya. Wah di dukun padahal enggak mungkin berasnya jelek atau kebanyakan air kan bisa. Makanya jangan gampang gitu loh saudaraku. Amin. Orang Kristen jangan gampang gitu. Akhirnya memang kita gagal di situ. Terus gagal ke berapa kali lah. Akhirnya bapak saya udah cari tempat yang lain gitu. Akhirnya ruko itu. Ini kita jual tambahin. Ya saya bersyukur mau almarhum ayah, sudah almarhum mau bersyukurnya gimana dalam hati aja, Tuhan terima kasih punya dikasih bapak seperti itu. Ya akhirnya sewa ruko 2 tahun. Wis terakhir yo, wis belajar mandiri lah gitu. Jadi ya bukan berarti uangnya habis, masih banyak. Cuman kepingin saya belajar sendiri. Oke. Ya itu sambil pelayanan, saudara. Pelayanan ya. Jadi usaha merintis ya. Pelayanan juga merintis semua akhirnya. Wes. Saya ingat waktu saya dapat ruko itu 2 tahun, pas saya masuk Gunung Gedangan, wis barengan itu, 2006, saya enggak bisa lupa itu. Karena bareng, saya dapat itu bagi saya berkat itu, oke lah. Habis gini belajar roh sendiri, wis maju. Wis masuk kamu melayani Tuhan, masa Tuhan enggak berkati, yes. Malu juga ya, dibantuin terus itu, singkat cerita jalan.
jalan 2 tahun. Pelayanan jalan, saya bersyukur di sini barengan di situ, saudaraku. Nah, dalam perjalanan itu, saudaraku, ternyata ini loh, saudaraku. Kalau di satu tempat kita tidak berhasil, bukan berarti Tuhan tidak memberkati. Tuhan punya rencana. Orang dunia katakan kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Itu dari pengalaman akhirnya menyimpulkan kan mereka. Kalau kita percaya firman Tuhan, Tuhan punya rencana dalam banyak perkara. Itu kok senyum-senyum terus itu. Apa mewakili hidup itu? Gagal bercinta terus kamu. Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Senyum terus dari tadi. Yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Saya gagal di satu tempat, tak sebut nama lah, gak enak. Ternyata waktu saya pindah di tempat yang baru itu, luar biasa. Mulai menggeliat usahanya, jalan. Dan terakhir ayah saya bantu, justru ini makanya kita. Ketika ya sudah ngeri, maaf saudaraku, dan itu terakhir juga saya kan dapat support selama pelayanan ini, dapat support dari Surabaya. Terakhir support, jadi masuk ini terakhir supportnya dari Surabaya. Wes cocok dua-duanya, haleluya. Isinya apa? Wes Tuhan punya rencana, mandiri, jalan. Loh justru ini saudaraku, loh kayak Mas Yuke nih, dulu ikut saya kan, bubur ayam, yo cuman ngono-ngono dok, malah keluar, tidak ada yang bantu, Tuhan sendiri yang bantu. Makanya ini dengar baik-baik, itu prinsip. Ketika Anda dibantu orang, bukan Tuhan yang bantu, terbatas. Ya paling gitu-gitu aja. Tapi ketika orang semua angkat tangan, tidak ada yang tolong. Tuhan yang turun, tangan. Ya Mas Yuka jadi king beneran, raja. Raja di raja. Muncrat kan, toko gitarnya di sini. Makanya jangan mengharapkan bantuan orang, saudara. Orang yang maaf ya, saudara yang sering dibantu orang, bertobat hari ini. Jangan cari manusia, saya ngalami sendiri. Ada yang nggak ngerti, enak orang tuanya kayak malah gak jadi-jadi saya. Ketika orang tua saya sudah hampir putus asa sembuh, ini mungkin jalan, kan kadang orang tua ini jalan hidupmu atau bukan, enggak tahu lah sudah sampai sini. Karena ikut pusing mikirin. Udah ketika pusing semua sudah dalam kelemahan kuasa Tuhan yang sempurna. Terjadi, saudara. Akhirnya puji Tuhan, gereja jalan, mulai merintis, mulai jalan, usaha juga jalan. Terus apakah udah selesai lah ini masalah ceritanya lagi? Saudara belum selesai, jalan terus 2 tahun habis. Mau apa? Bapak saya, wis nek perlu bank lah, nggak apa-apa, wis kamu ambil. Saya kan punya rumah 2, jujur aja rumah ya dibelikan. Dibelikan bapak saya. Tuh, saudara punya gambaran, bapak saya bisa belikan saya rumah 2. Ruko beli juga bisa waktu itu, cuman kan ini belum tentu jalan, makanya disewakan. Kira-kira orang tua saya kemampuannya seberapa udah ngerti lah. Saya harus cerita lah. Ya apa? Itu bapak saya yang belikan memang. 2. Wis buat anggunan, wis mbuh engko ya ambil bank, orang bisnis itu banyak gitu. Udah singkat cerita ambil buat modal. Lah sudah jalan ternyata ini saudara perlu ngerti. Ya ini pengalaman juga, kan belum pengalaman, dapat pengalaman dari situ. Ternyata ya jalan saudaraku, tapi dan juga saya juga waktu itu bangun rumah juga ya segala macam. Singkat cerita saya salah ngatur uang lah singkat cerita. Usaha tambah maju, keuangan saya yang tambah tidak baik. Saya tidak perlu cerita, saya juga pernah bantu beberapa orang, modali beberapa orang. Karena punya duit, pengen malah habis semua saudaraku lah, tidak usah disesali lah. Ya, singkat cerita yang terakhir istri saya berat juga ya, harus terus kontraknya tambah mahal, akhirnya kita pindah. Tambah mahal, tidak sanggup kita kontrak, dinaikkan terus, karena ngerti rame, naikkan. Kita pindah di tempat, maaf ya, lebih jelek. Yang sekarang yang sering main ke tempat kita kan ngerti kan, itu dulu kan ruko. Ini, itu apa jenenge itu, enggak tahu. Dari galvalum semua. Itu enggak ada bangunannya itu. Bangunannya yang ditempati Mas Pri aja itu ya, untuk kamar sama satunya gudang. Enggak ada bangunan, ya seperti galvalum gitu, terus kasih, tapi kita tata ya supaya semenarik mungkin. Secara manusia merosot enggak? Secara lahiriah dari ruko pindah ke situ karena enggak ada kemampuan. Tapi Tuhan punya rencana. Di dalam kelemahan aku suka bermegah dalam kelemahanku. Ternyata pindah situ lebih rame. Saudara milih mana tempatmu bagus, gede, mewah, tapi sepi, biasa-biasa. Tempatmu mungkin enggak seberapa bagus.
tapi rame. Tuhan kita luar biasa, amin. Ayo belajar prinsipnya Tuhan, jangan prinsip dunia. Ngikut aja dengan Tuhan. Ngomel kok dari ruko kok merosot gini. Loh itu menurut ternyata ya setelah kita analisa ya sayang ya. Wah, kenapa kok rame? Ternyata orang tuh mau ke ruko itu beli, takut mahal. Akhirnya ini padahal harganya sama, lebih mahal. Saya juga ngeri nyonya nih harganya mahal-mahal. Mahal di tempat kita di Mojokerto ini termasuk mahal. Sekarang larisnya minta ampun. Ya, saudara biar berkat Tuhan luar biasa. Tapi tantangan juga ada. Ini saya mau tutup cerita yang ini, saudara. Anda ngerti, ngalami kelemahan. Tidak usah khawatir ngalami. Karena keuangan, usaha lancar, keuangan saya enggak baik. Karena hal-hal yang saya lakukan keliru tadi. Singkat cerita, saudaraku. Dalam kondisi seperti itu, saya mau ambil uang lagi. Sudah, maaf jujur ya, saya terpaksa gali lubang, tutup lubang. Enggak apa-apa, saya buka aja. Pendeta, bisnis juga. Ini sedikit ya, kalau dulu banyak pengusaha-pengusaha terpanggil jadi pendeta, hamba Tuhan ditinggal. Kalau saya lain, pendeta terpanggil jadi pengusaha ya, masuk ke dalam marketplace. Ya, karena untuk kebutuhan supaya bisa mendukung pelayanan juga, itu aja simple. Agak beda. Ya, belum pengalaman. Tapi Tuhan itu luar biasa. Enggak ngandalkan pengalaman, ya, enggak ngandalkan apalagi sudahlah bantuan manusia cukup. Ayah saya malah ini loh, sip. Ya jadi, tapi enggak ngerti dalamnya remuk, saudaraku sudah enggak berani pinjem lagi, enggak minta. Singkat cerita gali lubang tutup lubang untuk nutup ini. Akhirnya sudah banyak yang kita pinjem sana bank ini, sampai akhirnya mana lagi sudah enggak bisa. Pokoknya singkat cerita ada satu hal yang saya baru dari pengalaman ini bisa, kalau saya mulai lagi saya bisa ngatur. Ada hal yang saya atur lah untuk finance, tapi ini sudah terlanjur, tidak apa-apa. Asal dengan Tuhan, sesuatu pun yang terlanjur pun bisa dirubah oleh Tuhan. Yang terjadi apa? Sudah tidak tahu mana lagi. Ini aja jujur, sekarang saya buka ya, banyak yang nawari saya pinjaman lagi. Banyak saya tolak, banyak, puluhan juta loh saudaraku. Loh, saudara ambil enggak kalau saudara? Saudara kalau mau tahu ada yang nawarin 40 juta, ada yang nawarin 100, ada yang nawarin berapa? Coba, engkau bayare. Nah, saya ada modal 1,5 miliar dulu ya, pokoknya ada lah, saya puter. Singkat cerita pernah sudah enggak ada uang lagi. Tutup, jadi nutup ini, untuk ini. Tapi yang karena gini, prinsip saya yang penting usahanya jalan dulu. Ini urusan belakang, saya atur gini. Sampai satu titik lah, ini saudara perlu dengar baik-baik. Sudah, ini sekarang saya cerita banyak yang nawari, saya tolak semua. Ada yang 300 juta terakhir itu. Ini masih, lah saya doa lah, mana yang gitu ya. Karena sudah bagus keuangannya. Dengar saudaraku, ini yang saya mau cerita. Sebelum ini semua terjadi, saya sempat ngalami klik ya, kesulitan. Sudah tidak tahu kemana lagi saudaraku. Cuman bisa lari ke Tuhan. Nah ini saudaraku, ini prinsipnya ya. Jangan cari manusia, cari siapa saudaraku? Tuhan. Nanti Tuhan bisa kirim burung gagak. Ya Elia di sungai Kerit, sungainya kering, burung gagak dikirim. Ya, terus sungainya akhirnya jadi kering, Kerit jadi kering. Akhirnya pergi kamu. Akhirnya ditemukan janda miskin. Elia miskin, tahu ceritanya itu? Ya toh, waktu itu terjadi kekeringan. Terus Tuhan suruh Elia, aku akan pelihara kamu. Pergi ke sungai Kerit. Ya di situ ada air. Bukan kering ya, Kerit. Sungai Kerit. Di situ kamu minumnya di situ. Makanannya gimana Tuhan? Kirim burung gagak. Sek. Burung gagak masih ngirim, lama-lama sungainya jadi kering. 3 tahun enggak turun hujan. Ya apa? Sudah, kamu pergi sekarang. Kemana? Ke kota apa? Janda Sarfat ya, kota Sarfat. Wah, kota Sarfat. Cari ada seorang janda. Janda kaya Tuhan. Bukan, janda miskin. Kon. Kene miskin golek wong miskin. Orang miskin ketemu orang miskin, sama-sama orang susah ketemu orang susah. Lu ya apa Saudara? Caranya Tuhan itu loh enggak masuk akal, dibawa ke sana. Lah janda ini lagi nimba air ketemu. Terus aku numpang ke rumahmu ya. Ikut makan. Waduh Tuhan. Karena zaman dulu ngerti, ini baju, orang pakai baju itu udah ngerti, ini raja, ini nabi, ini imam, punya baju, ini bajunya nabi. Nabi, oh Tuhan, manggil Tuhan.
kami ini hanya tinggal apa? Segenggam tepung, sebuli minyak. Kayak kita hanya bisa buat satu roti, dimakan, setelah itu kita mati. Tidak apa-apa, buatin buat aku dulu. Ya, janda ini luar biasa loh, punya iman. Nanti akhirnya jadi janda kaya loh itu. Janda kaya tuh nanti akhirnya, janda Sarfat itu. Akhirnya dibuatin, terjadi mujizat. Minyaknya enggak, habis-habis. Tepungnya enggak, habis-habis. Loh, mujizat terjadi. Itu loh kalau Tuhan. Lah saya ngalami kesulitan keuangan, usaha jalan, tapi pas corona ya terus saudaraku ya gelap-gelap begitu. Singkat cerita dalam kondisi seperti itu, kemana lagi? Tuhan kirim burung gagak. Pertama burung gagak Mas Yuga. Tiba-tiba tanya, ada apa Mas Sur? Saya enggak tahu. Kamu itu ngerti diceritain nyonya atau gimana? Enggak apa-apa loh, biar nanti. Kamu ngomong itu karena saya cerita atau kamu apa gimana? Lupa ya. Mas Sur, ada apa ini? Mau karena apa? Saya perlu ngontrak lagi. Ngontrak yang murah aja enggak bisa, Sur. Karena memang ada krisis terlalu banyak di pengeluaran. Tuhan pakai. Berapa Mas Sur? Gua ya. Padahal dia ikut saya dulu, saudaraku. Ya jual bubur ayam ya, satu hari cuman malah laku berapa piring ya. Terus keluar, apa maksudnya kan saya pinjemi tempat, yang pakai aja. Tak usah bayar, pokoknya jalan dulu. Ternyata enggak jalan-jalan. Hanya keluar malah buka toko gitar. Jadi minjemi saya, saudaraku, untuk ngontrak cukup untuk setahun, puji Tuhan. Itu saya nego orangnya. Nah ini Tuhan kasih hikmat akhirnya. Kalau nggak bisa ngontrak 2 tahun, setahun, ternyata boleh, Pak minta tolong gini, ya boleh. Akhirnya tahun depan lagi, nggak ada lagi. Mas Yoga, nggak bisa lagi Pak, iya. Berapa Pak? Gua ya. Kasih lagi, jepret, wah 2 tahun ngontrak. Kok bayarnya apa? Sebisanya Pak, nantilah gampang. Wah ya udah. Utang yang jawab, tapi ya enak, ini dibantu, seret, ini saya buka, jebret, masih lagi kesulitan, apalagi zamannya apa ini, corona itu kan, suet. Tuhan ya tolong, gara-gara corona itu banknya dikasih keringanan semua, wah puji Tuhan, sakjane sebelum corona pun kita udah melet-melet, ada corona ini justru malah berkat buat kita, akhirnya kita malah dapat keringanan bayar, wis. Sebetulnya tanpa corona pun sudah kesulitan, akhirnya dengan gitu, puji Tuhan corona itu malah yang online itu rame, Gojek, Grab, Shopee itu malah melimpah. Dalam kondisi seperti itu, saudara, ini berikan contoh, kelemahan seperti itu, saya takut. Tuhan tuh pakai lagi, pegawai saya kan ada anak buah saya, Mbak Dina, Esther, ini malah bantu saya. Sampai saya cerita anak saya, lupa anak buahnya kok bantu bosnya, inilah Tuhan itu ajaib. Lo bisa bantu loh Mbak Esther ini sampai nangis-nangis, jangan Pak Agung. Dia rela mau dikembalikan, kaget sama Mbak Dina. Jangan. Terakhir ini kan saya kembalikan nanti semua nanti. Kan ada berkat Tuhan lah. Singkat cerita ngalami seperti itu. Tuhan pakai orang-orang seperti ini yang enggak kita duga. Mas Yuga yang dulu saya bantu pinjemin tempat jual bubur ayam. Gara-gara jual bubur ayam ditolak mantannya dulu kan. Kamu jual bubur ini bisa berapa kamu? Akhirnya keluar buka toko gitar jadi King Akustik, wah beli promo. Terus malah Mbak Dina bantu saya uangnya. Kamu ada celengan enggak? Tak pakai dulu ya. Dan tapi puji Tuhan kan Mbak Dina, uangnya habis. Terakhir itu enggak tahu bantu dipakai ya untuk keluarga, untuk ini. Ternyata yang di tempat saya jadi bisa. Untung toh tak pinjem, makanya pinjemin lagi ya. Selamat, tak balik hampir enggak mau, jangan Pak, enak aman gitu, enggak wis. Lah ini yang luar biasa. Tuhan gerakkan saya. Ya ini kan ada firman Tuhan, jangan berutang kan. Pak, kok utang. Kamu, soalnya ayatnya bukan jangan berutang, kamu tidak akan berutang. Tetapi kamu akan memiutangi bangsa-bangsa. Yang terjadi pada Mas Yuga, Mbak Dina, Mbak Esteh ini, Eteng, ini memiutangi, luar biasa Tuhan pakai. Tapi saya yang dapat berkat, saya tidak mau kembalikan sia-sia. Saya miutangi lagi, Mbak Dina, saya lebihin. Waduh. Esther nanti juga, tapi belum sekarang ya. Nih Senin ini baru cair nih. Mas juga tak lebih, bukan untuk sombong, enggak. Karena saya juga mau memiutangi. Loh, anak Tuhan itu gitu. Coba dengar baik-baik. Saudara jadi anak Tuhan jangan senang diutangi. Loh, waktu itu memang kepepet. Tapi setelah saya ini, anak Tuhan jangan sampai enggak bayar utang. Enggak bayar utang bukan anak Tuhan, anak WW. Bahkan kalau perlu
bayar lebih. Bayar lebih, loh. Iya, saudaraku. Itu saya belajar dapat dari Tuhan. Setelah saya ngalami gini, kenapa kok saya ngalami gini? Akhirnya saya bisa berkati. Saya gantian mau berkati mereka. Wow, saya baru ngerasakan ditolong orang. Saya selama ini orang tua saya terlalu mampu, enggak perlu orang tolong saya. Dan ayah saya memang sudah enggak ada akhirnya, saudaraku. Siapa lagi yang bisa nolong? Ternyata orang yang enggak saya bayangin, saudaraku. Mas Yuga yang sederhana dulu, Mbak Dina, Mbak Esther. Waduh, saya sempat ngomong nangis. Waktu itu malu, belum bisa bayar. Saya ngomong kan enak, sekarang mau bayar bisa. Dulu, sorry, sabar ya. Enggak apa-apa, enggak pernah nagih saya. Nagih pun ya apa. Membayar pakai apa? Saya cuman, ya nanti. Saya ngalami seperti itu. Jangan ngandalkan manusia. Saya enggak cari manusia. Tapi Tuhan itu loh gerakkan. Makanya coba saudara ketika minta tolong orang nolong Anda, rodok terpaksa. Apa saudara? Berarti itu bukan Tuhan yang gerakkan. Saya mau tanya, ya mungkin sungkan ya Mbak Dina, Mbak Esther, nangis mereka. Tahu kesulitannya Pak Agung. Mereka tahu, mereka kerja ikut saya. Saya kesulitan. Saya juga ditipu orang pernah, dibohongi orang, nolong orang, pokoknya ngalami kacau lah. Tapi mereka tetap setia ikut, tolong saya malah. Saya ingat firman Tuhan, kamu akan memiutangi bangsa-bangsa. Loh kok saya berhutang Tuhan? Tunggu tanggal mainnya. Akhirnya ketika saya kembalikan, jangan Pak, enggak, saya mau kasih lebih. Bahkan ada lebih lagi, saya enggak ngomong. Ya bukan ngiming-ngiming, enggak. Ini anak Tuhan itu harus begitu. Kalau punya utang bayar, kalau perlu kasih lebih. Sebagai rasa syukur kepada Tuhan, kepada orang itu. Jangan punya utang lari, tak tanggung jawab. Bagaimana, ini anak Tuhan kok begini? Tuhan kita luar biasa. Kita jadi anak Tuhan, kita jadi anak-anaknya Bapa. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Tuhan memberkati kita semua, mari berdoa. Anugerahmu itu cukup bagiku, ku bersyukur selalu.